Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari yang baru, di minggu yang baru bagi kita, sebagaimana anugerahnya, kasih sayangnya selalu baru bagi kita. Haleluya. Dari kitab Mazmur pasal 73, kita kembali melihat ayat 1 dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, kita sudah melihat makna daripada orang yang tulus hati. Hari ini kita akan melihat disebutkan Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu lebih daripada apa yang patut dijaga, karena dari dalam hati kita ini terpancar mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat kotor. Ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat yang marah kepada Yesus karena melihat murid-murid Yesus pada waktu itu makan dengan tidak lebih dahulu mencuci tangan, Yesus kemudian mencela ahli-ahli Taurat karena mereka tidak juga melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 15, dikatakan oleh firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengajarkan demikian kepada murid-muridnya. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara, Yesus di sini berkata, apa yang keluar dari hati itu bisa menajiskan. Jadi saudara-saudara, apa yang di dalam hati kita itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan apakah kita hidup benar atau hidup najis di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup suci, hidup kudus, ataupun hidup najis, kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu lebih daripada apa yang patut dijaga. Saudara-saudara, kemudian Paulus kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, dia berpesan kepada jemaat di Filipi ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, dalam pemahaman orang Yahudi, orang Israel, antara hati dan pikiran itu adalah satu adanya, sama adanya. Nah, di sini Paulus berkata, pikirkanlah, masukkanlah ke dalam hati dan pikiranmu semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan. Saudara, Allah itu baik kepada orang yang bersih hatinya, kata firman Tuhan. Allah itu baik kepada orang yang bersih hatinya. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya dalam kata-kata saja, dalam wacana saja, tetapi kebaikan Tuhan itu adalah nyata dalam apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam bentuk kebaikannya. Mari kita lihat di dalam kitab dalam kitab Mazmur pasal 24. Kembali saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya, saudara-saudara. Orang yang bersuci hatinya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, bersih hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, saya yakin kita semuanya rindu selalu menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita menjaga hati kita. Dengan apa? Isi hati kita dengan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita akan melihat berkat-berkat jasmani dan rohani melimpah dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.